Gelombang transversal. Istilah dan rumus-rumusnya. Istilah yang pertama, panjang gelombang. Simbolnya seperti ini, dibaca lambda. Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Sekali lagi, panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Satuannya bisa sentimeter, bisa meter. Perhatikan contoh berikut ini. Yang dimaksud panjang gelombang berdasarkan gambar di bawah ini adalah, ingat ya, panjang gelombang, panjang satu gelombang. Pertemuan kemarin kita sudah bahas yang namanya panjang gelombang atau panjang satu gelombang. Berarti satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Atau bisa dibalik, satu gelombang terdiri dari satu lembah atau satu bukit. Jadi yang dari sini yang dimaksud dengan panjang gelombang adalah ini. Satu bukit dan satu lembah. Dari A, B, C, D, E. Itu merupakan satu gelombang. Berarti dari A, B, C, D, E itu menunjukkan lambda karena satu gelombang. Begitu juga ini dari C, D, E, F, G. C, D, E, F, G. Itu juga satu gelombang. Berarti sama, itu juga menunjukkan satu lambda. Istilah yang kedua, periode. Simbolnya T kapital. Periode adalah waktu satu gelombang. Satuannya bisa sekon atau detik. Simbolkan dengan S kecil. Periode waktu satu gelombang. Cari yang namanya satu gelombang. Ya. Satu gelombang terdiri dari satu bukit satu lembah. Berarti dari satu bukit satu lembah. Oh, ternyata ini. Sumbu X ini menunjukkan waktu untuk periode. Berarti periodenya adalah waktu satu gelombang. Kita cari dulu satu gelombang. Dari 0 ini ke sini satu gelombang. Berarti periodenya adalah di sini. Berarti periodenya di sini 0,5 sekon. Istilah yang ketiga, frekuensi. Disimbolkan dengan F kecil, satuannya hertz atau hertz. Bacanya simbolnya Hz. Hubungan periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1/T dan T sama dengan 1/F. Jadi jika F-nya 2, berarti periodenya 1/2. Jika F-nya 4, berarti periodenya 1/4. Dan sebaliknya. Istilah yang kelima, cepat rambat gelombang. Simbolnya V. Satuannya meter per sekon. Bisa juga sentimeter per sekon. Untuk rumus V. V sama dengan lambda per T.
cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang dibagi periode. Atau bisa juga V sama dengan lambda kali F. Cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi. Sekali lagi, untuk mencari cepat rambat gelombang, rumusnya ada 2. Jika yang diketahui periodenya, berarti menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Panjang gelombang dibagi periode. Jika yang diketahui frekuensi, menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Panjang gelombang kali frekuensi. Sekarang contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya, ini seperti ini ya. Perhatikan gambarnya. Yang di sumbu X ada 0, 0,2, 0,4, 0,6, satuannya sekon. Ingat ya, yang sekon ini berarti menunjukkan periodenya. Dari sini sampai ke sini panjangnya 15 cm. Hitung panjang gelombang, B periodenya, C cepat rambat gelombang. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, suruh mencari panjang gelombang. Panjang gelombang. Ingat ya, panjang gelombang itu simbolnya lambda. Ya, panjang gelombang simbolnya lambda. Satuannya bisa sentimeter, bisa meter. Berarti untuk mencari panjang gelombang, ingat panjang gelombang, panjang satu gelombang, satuannya sentimeter atau meter. Jadi ketika mencari panjang gelombang, lihat soalnya. Pilih angka yang satuannya sentimeter, berarti ini. Ini ya. 15 cm. 15 cm ini untuk mencari panjang gelombang. Kita lihat. Panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Apakah 15 cm itu sudah satu gelombang? Kita lihat di soal. Oh, ternyata dari 0 dari sini sampai ke sini apakah sudah satu gelombang? Kita cek. Berarti dari sini berapa gelombang? Ini berarti dari ini setengah gelombang, ini satu gelombang, ini 1,5 gelombang. Ternyata 15 cm ini untuk 1,5 gelombang. Padahal lambda atau panjang gelombang hanya butuh 1 gelombang. Berarti caranya ya. Ini untuk menghitung panjang gelombang sesuai di soal, sesuai di gambar, angka yang kita gunakan adalah angka yang belakangnya sentimeter. Ternyata 15 cm ini untuk 1,5 gelombang. Padahal untuk panjang gelombang butuhnya hanya 1 gelombang. Ini caranya. 1,5 gelombang ternyata 15 cm. Berarti 1 gelombang sama dengan, caranya ini ya. Nih angka di sini. 1 dikalikan nih 15 cm. Terus dibagi yang bagian sini. 1,5. 1,5. Diulangi lagi ya. Untuk menghitung panjang gelombang, lihat di soal angka yang belakangnya sentimeter ya. Ternyata di soal itu ada 15 cm. Ternyata 15 cm itu belum 1 gelombang. 15 cm untuk 1,5 gelombang. Berarti ini caranya 1,5 gelombang itu 15 cm.
Karena lambda butuh 1 gelombang, kita cari 1 gelombang berarti sama dengan angka di sini 1 dikalikan angka yang di sini 1 kali 15 dibagi angka yang di sini 1,5. 1 kali 15, 15. 1,5 tetap. Supaya untuk memudahkan dalam proses penghitungan, pembagian dengan bilangan koma, ada beberapa cara. Salah satunya adalah ini. Dengan yang koma ini akan dijadikan bulat. Berarti 1,5 akan dijadikan bulat menjadi 15. Berarti 1,5 harus dikalikan 10 supaya 15. Karena penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10. Ya. 15 kali 10 150. 1,5 kali 10 ada 15. Sama dengan 10 cm. Jadi lambdanya adalah ini 10 cm. Soal yang berikutnya adalah menghitung periode. Periode, simbolnya T kapital. Yang dimaksudkan periode di sini adalah waktu 1 gelombang. Ingat, periode itu waktu 1 gelombang. Satuannya sekon. Jadi, lihat dari data, angka yang belakangnya sekon. Dari grafik ini ya. Nih, 0,2 sekon. 0,4 sekon, 0,6 sekon. Angka-angka di sinilah untuk menentukan periode. Ingat, periode adalah waktu 1 gelombang. Kita lihat, 1 gelombang itu dimulai dari sini. Nih. 0,2 untuk setengah gelombang. Nah, yang namanya 1 gelombang dari sini 1 lembah, 1 bukit, 1 gelombang. Berarti periodenya adalah di sini yaitu 0,4 sekon atau detik. Yang C, menghitung cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu rumusnya bisa 2. P sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Karena yang diketahui periode, maka kita pakai rumus V sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya berapa? 10 cm. Periodenya berapa? 0,4. Untuk mempermudah penghitungan, yang koma dijadikan bulat. 0,4 jadikan 4 dikali 10. Penyebut kali 10, pembilangnya juga kali 10. 10 kali 10, 100. 100 bagi 4 sama dengan 25 cm per sekon.